Mana? Sudah. Ntar dulu kita nunggu. Tenang. Ke atasin lagi nggak bisa. Nah. Lagi enggak? Lagi. Gitu. Udah. Mulai nih. Udah. Udah mulai. Gitu udah. Masih cari. Masih menunggu ya. Ini asisten saya lagi persiapan. Mohon maaf ini dadakan. Cari waktu luang. Dokter Wawan susah. Maaf. Masih nunggu ya teman-teman, sabar. Ya, pembukaan dah. Ya. Halo, assalamualaikum, just people. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari. Saya sebagai host dan asisten Dokter Wawan. Sekarang kami mau coba talk show di Facebook kemarin, minggu kemarin ya dok Ya, ya? kita latihan ya. Kita di Instagram itu alhamdulillah responnya baik banget dok. Nah sekarang saya mau coba talk show kita buat di Facebook dok. Boleh. Jadi mau tahu nih responnya lebih baik kah atau misalnya lebih bagus. Insya Allah saya akan menjadwalkan untuk talk show di Facebook. Tapi lihat waktu ya dok ya. Tapi hari ini tadinya mau jam berapa Indah bilang tuh jam siang ya? Siang jam 12. Jam 12 ya. Ternyata Ya. pasiennya Luar biasa. belum selesai dan Indah ngingetin tadi tuh teman-teman Indah ngingetin kalau misalkan benar-benar mau ada live Facebook. Terus saya bilang oke siap. Nah yang kemarin mungkin belum sempat ngelihat live di Instagramnya, mungkin saya mau kupas tuntas lagi di sini ya. Siap dok. Oke. Terus sebelumnya saya mengingatkan untuk kalian semua agar tetap jaga protokol kesehatan, terutama di Indramayu ini. Kebetulan saya praktek paginya di Indramayu ya. Banyak meningkat kasus-kasus COVID-19. Jadi kalian lebih ditingkatkan lagi protokolnya. Kebetulan tadi di Poli Gigi juga banyak pasien dan saya tetap tingkatin, tetap kita berhati-hati, tetap kita cuci tangan sebelum mengerjakan. Dan saya ini kan ke pasien juga, motivasi ke pasien juga agar selalu jaga protokol kesehatan karena itu penting teman-teman. Karena di sini benar-benar genting sekali, jadi sering sekali lalu lalang ambulan itu ya sibuk lah ya. Maksudnya untuk apa ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau misalkan ambulan lewat dengan sirenenya berarti itu Udah menandakan tanda ada bahaya ya. Betul. Oke. Gimana dah? Kasusnya apa sih sekarang kita bahas? Kita mau bahas tentang gigi berlubang nih dok. Gigi berlubang, boleh? Ya, banyak banget nih keluhan ya. Selama ini saya mau sedikit cerita. Selama ini saya menjadi asisten dokter Wawan, itu banyak banget keluhan tentang gigi berlubang. Dok, gigi saya berlubang di sebelah sini, sebelah sini. Itu udah banyak banget dan kita akan tuntas semua masalah tentang gigi berlubang. Khususnya sekarang kita bahas Tentang gigi berlubang. Jangan telat untuk tambal gigi. Ya, oke. Ini Jadi sebelumnya mungkin saya jelasin dulu aja kali ya. boleh dok. Apa Jelasin sih? dulu. Betul. Jelasin dulu untuk kasus-kasus gigi berlubang itu seperti apa. Jadi gini, banyak sekali pasien datang dengan keluhan ingin ditambal tapi kondisinya masih sakit. Ya, banyak sekali pasien yang datang ingin segera ditambal tapi kondisinya masih sakit dan ibaratnya bukan
bukan masalah yang tindakan yang preventif ya, tapi tindakan yang ingin segera ditambal. Cuman dengan keluhan semuanya giginya masih belum support ditambal. Jadi gini, intinya sekarang hari ini saya ingin ngasih tahu kepada kalian semua gigi berlubang yang harus ditambal itu seperti apa. Yang pasti saya ingin tunjukkan beberapa klasifikasi gigi yang harus ditambal. Itu yang pertama itu menurut GV Black ya. GV Black itu dia menerangkan kalau ada klasifikasi, ada 6 klasifikasi gigi untuk ditambal. Yang pertama, gigi tambalan kelas 1 itu biasanya ada di ciri khasnya di bagian sini, bagian oklusal atau bagian dataran gigi bagian atas ya. Nah, dengan satu titik di sini, ini bagian oklusal, ini masih bisa ditambal. Yang kedua, kelas 2. Kelas 2 menurut GV Black yang gigi yang harus ditambal adalah perbatasan dari interdental gigi posterior atau gigi belakang. Di sini, di perbatasan ini dengan luka yang cukup kecil ya, tidak meluas sekali, itu masih bisa ditambal. Terus yang ketiga, kelas 3 di bagian interdental gigi anterior atau gigi depan. Nah, di sebelah sini biasanya ini masih bisa ditambal. Terus yang klasifikasi kelas 4 itu di gigi depan yang patah, biasanya patah tapi tidak melebihin 3/4 atau lebih dari setengahnya, itu masih bisa ditambal. Terus gigi yang kelas 5 biasanya dia tidak ada karies, tapi biasanya ada luka karena sikat gigi atau abrasi, biasanya di sini, gara-gara di sini di leher-leher gusi ini dia cekung-cekung. Ini pasti linu sekali ya, keluhannya linu dan terlihat tidak ada menghitam teman-teman. Nah, ini masih bisa ditambal semua. Nah, terus klasifikasi kelas 6 adalah biasanya di cups tuh gini ya. Kalau kita ngelihat atau coba kita melihat gigi kita masing-masing, coba periksa. Kalau gigi itu ada tonjolan-tonjolan seperti ini ya. Ini namanya cups nah. Jadi kelas 6 itu, klasifikasi kelas 6 menurut GV Black, gigi yang harus ditambal adalah gigi yang cupsnya itu pecah atau fraktur sedikit. Nah, itu masih bisa ditambal. Jadi gigi-gigi ciri untuk bisa ditambal langsung adalah klasifikasi yang tadi 1 sampai 6. Kalaupun apa namanya, gigi yang ngelebihin batas itu indikasinya indikasi lain indah. Jadi indikasinya bisa indikasi pencabutan. Terus gigi indikasi tambal adalah di bagian apa namanya, indikasi, jadi keluhannya hanya linu aja, hanya linu dan bisa sembuh sendiri. Artinya sembuh tanpa minum obat. Dok, saya linu tapi kadang sembuh sendiri dok. Terus linu rangsangan panas dan linu hanya rangsangan dingin. Nah, itu bisa langsung ditambal permanen seperti itu. Terus kalau telat berarti gigi itu sudah tidak bisa ditambal lagi. Gitu. Nah, gitu. Nanti ada bagian-bagian lain dah gigi yang bisa ditambal, yang kiranya lukanya udah besar atau kariesnya udah besar banget, tapi itu mau dipertahankan, itu ada lagi. Nanti kita bagian yang lain ya. Iya, betul. Maksudnya kita di konten yang lain, di judul yang lain kita jadwalkan. Saya minta tolong itu, tolong di apa namanya, dikondisikan, dijadwalkan untuk pembahasan selanjutnya. Itu. Oke. Gitu. Maaf nih ya teman-teman karena mendadak banget. Maaf, jadi kita atur lagi Ya. kameranya. Oke. Selamat datang yang baru bergabung. Kita masih ngebahas gigi berlubang. Suaranya ya. Buat kalian yang mau tanya-tanya soal gigi berlubang, dok, gigi berlubang ini saya sakit banget nih dok, bagus, saya baiknya ditambal atau dicabut ya dok? Itu boleh tanya aja di sini, nanti kita akan bahas ya dok ya. Iya. Satu persatu. Kita masih nunggu nih, barangkali kalian punya keluhan gigi apapun, kalian bisa tanya. Kita buka sesi pertanyaan aja. Ya boleh. Ya, Tanya pertanyaan. jawab boleh. Situ aja paling.
Ya. Dok, sebelumnya kan ada pertanyaannya banyak banget tentang gigi berlubang yang mau ditambal, yang mau dicabut. Ini banyak banget, tapi sebagian yang akan dibahas ya dok, karena ini banyak banget. Boleh. Salah satunya yang ada di konten YouTube-nya dokter. Ini ada pasien dokter yang nanya nih, dokter mau nanya kalau gigi sakit berlubang terus membengkak bisa diobatin nggak ya dok? Oke, pertanyaannya saya jawab langsung ya, Nda ya. Jadi pertanyaannya, gigi yang berlubang, bengkak bisa diobatin nggak? Jawabannya bisa sekali. Nah, terkadang pertanyaan itu dokter giginya harus memeriksa langsung atau harus mengetahui gigi-giginya yang dikeluhkan tersebut. Jadi nggak bisa sebenarnya hanya via komentar ya, ada via komentar atau via WA gitu. Kadang dokter gigi itu atau saya pribadi harus memeriksa langsung gigi itu bisa diobatin atau enggak. Diobatin tuh ada dua, Ndah. Diobatin itu sembuh bengkaknya atau diobatin untuk sampai selesai penambalannya. Nah, saya jawab yang pertama, yang kalau bengkaknya itu bisa diobatin dengan obat-obatan yang pastinya diresepkan oleh dokter gigi. Diresepkan oleh saya, biasanya ada antibiotik, ada analgetik, dan ada untuk pembengkakannya. Tapi tergantung tuh, makanya tergantung obatnya. nggak harus ini aja, nggak harus nggak harus obatnya itu aja. Jadi dokter giginya tuh harus memeriksa sehingga obatnya tepat. Seperti itu. Terus kalau misalkan giginya berlubang, tadi pertanyaannya setelah bengkak bisa dirawat nggak? Jawabannya bisa sekali. Jadi ada perawatan saluran akar, ada perjalanannya, itu dokter gigi harus nganalisa dulu. Setelah itu giginya itu harus di ronsen dulu gitu. Jadi harus diperiksakan. Jadi intinya ke dokter gigi itu saran saya sih jangan segan. Jadi kalau untuk pemeriksaan gigi bengkak, gigi yang perlu ditambal atau enggak, ada keraguan, datang aja ke dokter gigi supaya dokter giginya tepat untuk mengobatinya. Seperti itu, Ndah. Iya. Berarti jangan takut untuk ke dokter gigi ya dok ya. Karena kalau misalnya untuk berkonsultasi untuk gigi kita ya nggak masalah gitu, nggak akan disuntik kok, nggak akan disuntik dulu, pasti kita bakalan konsultasi dulu ya dok ya. Bukan, biasanya kalau misalkan ke dokter gigi tuh, satu males, yang kedua takut, yang ketiga mungkin nih masalah biaya. Saran saya ke dokter gigi dulu, karena konsultasi itu murah kok kalau memang pakai umum ya. Tapi kalau misalkan apalagi punya jaminan BPJS, jaminan apa, itu bisa sekali. Apa salahnya mampir main ke dokter gigi atau main ke ruangan saya, ke poli gigi, silakan. Jadi saya akan periksa. Kalau masalah biaya untuk pemeriksaan konsultasi biasa itu akan di cover semua oleh BPJS. Indah, jangan takut seperti itu. Jangan, kalau misalkan masalah takut ke dokter gigi, ya pilihlah dokter gigi yang menurut kalian nyaman seperti itu, sehingga gigi kalian yang kalian keluhkan bisa terobati dengan cepat seperti itu. Oke dok, terima kasih atas jawabannya ya dok ya. Oh nih, halo Mas Hilmi Fauzin Nabil Ali. Dok, izin bertanya, kalau tukang gigi itu diakui atau tidak dok dalam memberikan pelayanan gigi? Oh ya, kayaknya ini pembahasannya cocok nih, dan nanti buat pembahasan lain ya. Tapi intinya saya mau jawab untuk Mas Hilmi ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau tukang gigi itu memang diakuin berdasarkan ada pasal-pasalnya, yang pasti nanti mungkin di konten berikutnya saya kupas tuntas lagi masalah itu. Tapi kalau misalkan diakuin untuk memeriksakan, jadi ada hal-hal yang disebutkan di pasal tersebut, ada batasan-batasan tukang gigi itu sampai mana mengobatin atau sampai mana untuk merawat. Pastinya dengan kompetensi masing-masing. Nah, kalau misalkan tukang gigi itu mengerjakan di kompetensinya dokter gigi, maka itu salah gitu. Jadi undang-undangnya juga udah ada. Jadi intinya kalau misalkan tukang gigi diakuin apa enggak, ada saya jawab menurut undang-undangnya memang diakuin, cuman ada batasan-batasan untuk apa saja hal yang boleh dilakukan oleh tukang gigi dan apa saja hal yang dilakukan oleh dokter gigi gitu.
Sudah dijawab ya Mas Hilmi. Pertanyaannya semoga jelas. Ada Mas Boni Nade Amujing. Makasih Mas Boni. Ya. Ada lagi nih dok dari Jian Putuyana. Dokter Wawan, I love you. Makasih Mas Jian, makasih Mas Boni. Mas Boni ini driver yang bagus, nah maksudnya dia tuh cekatan, ya hebat sekali dia tuh. Mas ya Boni, ya. salam. Lanjut. Lanjut ya. Oh ada Mbak Lisa Mas Sandri mau nanya, bisa tindakan pencabutan gigi dok? Kameranya. Soalnya ada gigi patah gitu, tapi belum semuanya kecabut gitu dok. Pernah ke dokter gigi, tapi katanya nggak bisa ditindakan pencabutan pasca COVID ini dok. Oke, sebenarnya itu beda kasus ya. Ini kan kita kasusnya lagi bahas tambal ya. Oke, saya jawab aja. Kalau misalkan masalah pencabutan yang masih tersisa, itu jawabannya bisa sekali, tapi biasanya harus menunggu waktu sampai minimal 3 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena giginya itu yang setelah dicabut. Nah, misalkan gigi ini dicabut, sisa akarnya masih ada, ya kan? Nah, berarti otomatis yang sudah dicabut itu kan meninggalkan luka yang cukup besar. Jadi nanti anestesinya susah. Jadi alangkah baiknya disembuhkan dulu lukanya walaupun ada gigi yang tertinggal. Tapi nanti sekitar 3 sampai 6 bulan ini jaringan-jaringannya atau gusinya yang bekas pencabutan lukanya tersebut sembuh lagi, baru bisa ditanganin lagi untuk dianestesi ulang. Tapi dengan syarat dokter giginya ada kemungkinan untuk menyarankan ronsen panoramik atau ronsen dental. Jadi untuk melihat sisa akarnya yang tertinggal itu di sebelah mana sih posisinya gitu, Nda. Ya, jawabannya seperti itu ya. Mbak Lisa, lebih baik Mbak Lisa konsultasi aja gitu ya, langsung sama dokter Wawan atau dokter gigi yang terdekat ya dok ya. Ya, bisa. Kalau misalnya emang lagi urgent banget. Nah, ini lanjut ya dok ya. Boleh. Ini Hilmi Fauzin Nabil. Saya Mas Bro. Halo bro. Halo Josh People. Itu Josh People semua itu. Sekarang diganti ya, bukan Mas Bro tapi Josh People. Mas Hilmi. Oke, makasih ya Mbak Lisa. Dok, ini ada pertanyaan lagi, sebenarnya banyak ya. Tapi ini salah satunya nih, tadi ada pasien yang keluhannya ini seperti ini dok. Gimana? Gigi saya berlubang dok, dan terasa ngilu, dan sakit saat makan. Solusinya gimana ya dok? Oke, gigi berlubang, ngilu, sakit saat makan. Ya seperti ini. Kalau kita ulik lagi, gigi itu ternyata ada 3 lapisan. Ya, 3 lapisan selalu saya insya Allah jelasin ke pasien kalau gigi berlubang itu ada 3 lapisan. Yang lapisan pertama itu lapisan enamel, kelihatan nggak ya? Nih, lapisan pertama enamel yang putih, lapisan kedua ini yang kuning ini dentin, yang ketiga ini saraf gigi ya, atau pulpa. Oke, kalau lapisan lubangnya baru dinyampe lapisan pertama, itu tidak ada rasa sama sekali, atau dengan ciri khas menghitam di daerah ceruk giginya ini, ya, di daerah ceruk giginya ini menghitam. Nah, ini tidak sakit. Nah, itu baru bisa langsung ditambal permanen. Tapi kalau misalkan sudah nyampe dentin, ya, ciri khasnya linu atau sakit terkena masuk makanan. Nah, ini biasanya bisa langsung ditambal permanen. Ini kenapa? Karena sisa makanan masuk ke dalam sini, ini pasti sakit. Karena jelas sekali kalau dentin itu kan sensitif ya. Yang lapisan terluar itu kan putih nih, enamel itu dia menutupin dentin. Kalau dentinnya terbuka, itu sangat sensitif sekali, linu, sakit semuanya ada. Cuman punya ciri khas nih, kalau lukanya baru nyampe dentin, itu sakitnya hilang sendiri. Sakitnya jika terkena makanan bisa jadi nyampe dentin atau bisa jadi nyampe saraf.
Kenapa saya bilang bisa jadi? Karena dokter gigi itu biasanya langsung memeriksa dengan tes-tes tersendiri. Misalkan tes perkusi, diketuk, tes palpasi, sama tes vitalitas giginya. Jadi giginya linu, kalau misalnya masih linu berarti masih vital. Di samping itu didukung dengan ronsen panoramik atau ronsen dental untuk mengetahui sampai mana lubang itu. Nah, di situ ada treatment sendiri tuh. Bisa langsung ditambal atau bisa langsung pulp capping. Pulp capping itu tambalan dengan harapan dia tuh membentuk jaringan baru atau jembatan baru supaya nggak linu lagi, atau perawatan saluran akar. Nanti kita bahas lagi deh kalau misalkan itu udah part-part yang beda. Intinya kalau misalkan termasuk sisa makanan ke dalam situ, berarti giginya itu masih bisa sangat dipertahankan sekali gitu. Jadi intinya kalau misalkan giginya dibersihkan, setelah itu ditambal dan linu sisa makanan masuk akan hilang. Begitu. Oh, begitu. Oke, ini kita masih menunggu pertanyaan yang lain ya dari kalian yang punya lah gigi, apapun akan dijawab ya dok, Ya, betul ya? Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ya, boleh. Ini gigi saya sebelah kiri bawah terasa sakit, menjalar sampai ke telinga dan kepala. Kiri Kenapa bawah. ya dok? Kiri dok. Kiri bawah ya. Kalau kiri bawah sebenarnya dia tuh beda sarafnya ya. Cuman kalau misalkan lubang gigi yang itu tadi, kalau lubang gigi sudah nyampe dentin, itu pasti sensitif sekali dan biasanya sakitnya tuh menyeluruh ya. Sakit yang dirasakan tuh paling, kalau padahal lukanya di bagian bawah sini. Ya, di bagian bawah sini. Misalkan ini gigi kan, ini rahang atas, rahang bawah. Sakitnya di sini. Kalau yang rahang bawah itu kan mandibula ya, yang rahang atas kan maksila. Kemungkinan bisa menjalar sampai ke atas. Itu sebenarnya bisa terjadi sih, bisa terjadi karena penyebaran dari penyakitnya itu. Kalau karena apa? Ada kemungkinan karena lukanya sudah nyampe dentin yang sangat linu dan sensitif. Jadi sakitnya itu menyeluruh. Jadi tindakan kedepannya bisa ditambal itu atau bisa dirawat sehingga tidak sakit lagi gitu. Oh begitu ya, terima kasih dok. Ini kita masih menunggu lagi pertanyaan ya. Oh ini dok, ada pertanyaan. Apa itu? Dari Tia. Dok, apakah begitu gigi sakit dan linu dan setelah diperiksa ternyata berlubang, apa itu langsung ditambal atau diobatin dulu dok? Oke, kalau gigi linu itu bisa langsung ditambal atau bisa langsung diobatin dulu. Karena gigi linu itu kita akan akan memeriksa sampai mana sih kedalaman yang lapisan-lapisan dentin itu, atau lapisan enamel kah, lapisan dentin kah, atau lapisan saraf gigi. Nah, di situ didukung lagi untuk pemeriksaan penunjang pakai ronsen. Nah, di situ kita bisa tuh untuk ditambal langsung atau dilakukan perawatan gitu. Kalau giginya pada saat linu langsung ditambal permanen, itu biasanya bisa dibilang giginya tuh nggak support sehingga makin sakit gitu. Jadi ternyata langsung ditambal nih, pasien maunya langsung ditambal nih, ternyata giginya makin sakit. Nah, setelah diperiksa atau di ronsen ternyata itu udah masuk ke saraf gigi. Jadi harus dilakukan perawatan saraf gigi. Jadi intinya kalau ke dokter gigi itu jangan nunggu sakit dulu supaya giginya bisa langsung ditambal permanen gitu. Jadi kalau misalkan telat sedikit ke dokter gigi dengan gigi berlubang atau sudah ada keluhan dengan gigi berlubang padahal nggak ke gigi, nanti dokter gigi itu akan memeriksa, oh ternyata kedalamannya nyampe dentin atau nyampe pulpa, nggak langsung ditambal gitu. Jadi segeralah ke dokter gigi di saat giginya berlubang gitu. Kalau misalkan nggak tahu giginya berlubang atau enggaknya, kalian ke dokter gigi lah sebelum ada keluhan. Nanti dokter giginya menjelaskan, oh ini ada lubangnya bu, oh ini ada sudah nyampe dentin bu, sudah nyampe pulpa bu, gitu. Pasti lebih jelas ya dok. Pasti ya? lebih jelas, jadi gitu. lebih enak gitu. Kita ngerawat giginya juga. Wah, ada pertanyaan tambahan nih dok. Sama dok, kalau untuk anak
anak berlubang juga ditambal ya dok, walaupun masih gigi susu? Ya, itu pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau misalkan gigi susu memang harus ditambalin kalau sudah rampan karies. Rampan karies itu apa? Rampan karies itu dia biasanya gigi anak tuh menghitam semua ya di bagian depan, atas, bawah. Nah, sebelum rampan kariesnya menjalar masuk ke dalam, biasanya kan gigi anak itu yang susah banget dan tinggal sisa akar gitu, itu udah nggak bisa dirawat lagi. Ataupun kalau misalkan bisa, ya dokter giginya harus ekstra untuk motivasi anak. Belum lagi anak rewel, belum lagi anak nggak mau buka mulut. Sebelum buka mulut mungkin anak takut gitu. Jadi intinya kalau misalkan untuk kasus anak, sebenarnya bisa langsung ditambal dan harus diperhatikan untuk merawat giginya, jadi supaya nggak menjalar banyak tunda gitu. Terima kasih dok, itu kata Tia dok. Ya, sama-sama. Ini kita masih nunggu lagi ya. Kalau kalian punya keluhan tentang gigi berlubang atau apapun, itu nanti kita bahas di sini dan akan dijawab oleh dokter ya. Ya, boleh. Oke, dokter, boleh dijelasin nggak sih dok penyebab gigi berlubang, atau misalnya makanan apa sih yang bisa menyebabkan ketika gigi berlubang itu makin parah? Oke. Gigi berlubang itu terjadi karena bakteri yang tertinggal lama, bakteri dari sisa makanan yang tertinggal lama di dalam mulut, sehingga suasana dalam mulut itu jadinya asam ya, pH-nya asam. Jadi bisa jadi lama kelamaan bercampur dengan air ludah, bercampur dengan jadi dia tuh timbullah bercak putih awalnya tuh. Nah, setelah bercak putih dia meningkat jadi menghitam. Nah, itulah proses karies sedang berlanjut. Itu disebabkan karena biasanya kalau misalkan untuk anak-anak dari coklat, dari makanan yang lain, ciki ya, terus dari sisa makanan yang lain gitu yang nggak pernah dibersihkan. Susu juga bisa. Susu kenapa? Karena susu itu dan makanan-makanan yang lain, biasanya yang snack-snack gitu, apalagi coklat, itu sebenarnya bagus. Es krim juga bagus, kandungannya banyak sekali, itu kayak susunya, kayak vitaminnya banyak sekali. Cuman yang digarisbawahi adalah setelah makan makanan anak, misalkan ciki, coklat, permen gitu, es krim, tidak sikat gigi, itu yang berbahaya gitu. Jadi kalau untuk menghindarin sisa makanan, itu akan lebih terhindar dari karies atau lubang gigi. Karies itu sama dengan lubang gigi ya gitu. Jadi hindari makanan-makanan yang seperti itu kalau nggak mau sikat gigi ya. Kalau mau sikat gigi setelah makan itu boleh, silakan makan yang banyak selagi perutnya kuat. Berarti walaupun makanan coklat, kita kesukaan makanan coklat, ciki, es krim, ya tetap abis makan coklat, es krim atau ciki itu sikat gigi ya. Apalagi untuk bunda-bunda di rumah, memotivasi anak untuk sikat gigi lebih dini itu lebih bagus ya nggak sih dok? Betul sekali. Nih kita lanjut ya dok. Boleh. Ada pertanyaan nih dok, cara mengatasi ngilu pada gigi berlubang tuh gimana sih dok? Cara mengatasi linu pada gigi berlubang, baik, yang pertama, kita tidak boleh sikat gigi terlalu keras. Biasanya itu kalau sudah terbiasa sikat gigi terlalu keras, akan terkikisnya enamel, jadi itu mudah linu. Nah, untuk mengurangi itu, jadi sikat giginya pelan-pelan aja. Sikat giginya ya, gerakan sikat giginya, bukan milih sikat giginya, bukan pasta giginya, tapi gerakan sikat giginya itu pelan-pelan saja. Untuk bagian depan ya atas bawah, bukan kanan kiri. Kan yang bagian dalam itu memutar pelan-pelan saja ya. Mungkin dikontrolnya dengan kita pakai kaca atau mirror yang di wastafel, bisa kaca kecil bisa. Jadi kita pelan-pelan saja. Yang penting celah-celah di bagian
gigi paling belakang, depan atau samping itu bisa bersih semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangin makan manis, kurangin makan yang mengandung cuka, ataupun kalau misalkan suka makan manis atau suka yang mengandung cuka, segeralah sikat gigi. Itu untuk mengurangin. Yang ketiga, kalau sudah linu itu tidak bisa tuh pakai pasta gigi, tidak bisa tuh pakai obat kumur, tidak bisa untuk kayak, ya boleh dibilang iklan-iklan bagus untuk mengurangin daya linu. Saya rasa itu ya kalau tidak diperiksakan dulu ke dokter gigi. Ibaratnya ada luka langsung di obatin, itu yang tidak sesuai pasti makin linu. Jadi intinya kalau untuk mengurangi rasa linu, ke dokter gigi dulu, yang linunya yang mana ditambalin. Setelah itu baru bisa pakai pasta gigi lah, pakai obat kumur, pakai apapun bisa. Yang penting rutin gitu. Untuk pemakaian obat kumur itu sebenarnya tidak, nanti mungkin saya sarankan ke Indah, minta dijadwalkan obat kumur apa yang tepat atau baik nggak sih obat kumur digunakan. Nanti itu pembahasan berikutnya ya. Ini Kita juga seru nih ya, gitu. Jadi untuk pembahasan jauh dulu, nanti saya tahan dulu nih. Jadi untuk biar ada pembahasan lainnya di kedepannya ya, obat kumur bagus atau tidak gitu. Ya ini sekedar masukan aja nih. Kalau misalnya kalian mau dok mau bahas ini dong, request dong dok, bahas penggunaan pasta gigi yang baik tuh apa, atau misalnya apapun itu, kalian bisa kirim komen atau lewat pesan ya dok ya. Iya, bisa itu nanti aku sendiri aku coba jadwalkan, aku lihat jadwal kosong dokter Wawan karena sebenarnya ini benar-benar mendadak banget teman-teman, maaf ya. Nanti saya usahain untuk lebih menjadwalkan lah gitu, untuk talk show, untuk di Facebook, di YouTube atau di Instagram gitu. Bisa datang langsung juga bisa, lebih enak. Bisa, karena dokter itu 3 tempat praktek teman-teman. Salah satunya ada di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu dari pagi dok ya, dari jam 7 sampai jam 2 siang. Itu kemudian yang keduanya ada di Klinik Sehat Anugrah, itu di Arjawinangun. Itu dari jam 2 sampai jam 5. Dan jam 7 sampai jam 10-nya itu ada di Sumber di Talun ya dok ya? Iya, di Talun Cirebon. Iya, di Cirebon itu. Jadi kalian bisa langsung datang ke kliniknya dokter untuk konsultasi. Boleh. Silakan. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Iya. Dari Fatur Rahman Kaukap. Iya. Dok, tutorial gosok gigi yang benar, pemakaian odol yang benar bagaimana dok? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Fatur atau Om Fatur ya, Om Fatur Kaukap, ini jauh-jauh nih. Nah, itu sebenarnya di luar dari konteksnya ya, cuman saya coba tutorialkan sikat gigi yang benar. Baik, yang pertama sikat gigi yang untuk bagian depan itu gerakannya atas bawah gitu ya, pelan-pelan saja, lebih mendetail sambil lihat kaca supaya celah-celah giginya bersih semua. Terus bagian kanan dalam dan kiri dalam itu memutar ya, memutar. Terus bagian dalam bawah kanan kiri itu dikeluarin gini tuh gitu ya. Pelan-pelan saja, dan bagian atas sama dikeluarin. Setelah itu kumur secukupnya. Nah, pemilihan odol atau pasta gigi itu sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada hal yang khusus untuk pemilihan, itu terserah saja, karena saya yakin semua pasta gigi mengandung fluoride ya. Fluoride itu supaya melapisin gigi tidak linu. Nah, fluoride itu bagus, akan terjadi jelek karena
sikat giginya terlalu keras. Nah, makanya jangan sikat gigi yang terlalu keras, itu tidak boleh ya Om Fatur. Gitu. Nah, mungkin lebih detailnya lagi dah dijadwalin lagi dah untuk kontak ini dah. Siap. Ya, makasih. Terima kasih Semoga pertanyaannya. menjawab ya. Ya, Mas Fatur Rahman Kokak. Terima kasih. Masih ditunggu ya. Ini sesi tanya jawabnya untuk permasalahan gigi, mau gigi berlubang atau apapun, bisa tanyakan. Ini di sini ada lagi nih dok pertanyaan. Banyak sih sebenarnya pertanyaannya. Gimana ya dok? Gak apa-apa. Selagi masih cukup. Ya jadi kita ini nggak lama ya teman-teman, cuma 1 jam karena ini ngajar waktu untuk ke klinik kedua. Itu sudah ada pasien ya? udah nunggu, makanya ini saya sempetin dok, ayo dok kita live Facebook gitu loh. Karena di live sebelumnya itu bagus banget responnya di Instagram gitu. Oke, lanjut. Oke. Pertanyaannya itu dokter mau tanya, kalau misalnya gigi saya itu kalau untuk mengunyah itu sakit. Kadang sakitnya itu sampai bikin pusing dan nggak tahan. Nah, itu baiknya ditambal atau dicabut ya dok? Baiknya ditambal atau dicabut, balik lagi ke pemeriksaan dokter giginya. Pada saat pasien itu datang, dokter gigi akan menganalisa langsung, baru giginya itu diketahuin bisa ditambal atau bisa dicabut. Kalau masalah linu banget, itu pastinya sudah nyampe dentin, jadi itu harus dilapisin supaya ada anti linunya. Jadi nantinya bisa tambal permanen. Kalau giginya masih support untuk tambal permanen. Tapi kalau misalkan giginya tidak support, itu juga bisa menyebabkan sakit banget. Nah, itu berarti yang non indikasi penambalan, berarti nanti segera dicabut. Tapi tergantung tuh, bisa dicabut waktu hari itu atau one visit atau diobatin dulu gitu. Jadi ya nggak bisa tebak-tebakan. Jadi harus saya memeriksa atau dokter gigi yang memeriksa, yang tahu itu indikasi pencabutan atau tidaknya, atau ditambal gitu. Nah, ya buat teman-teman nih, kalau misalnya ini masukan aja sih dari saya ya, kalau memiliki keluhan sedikit langsung deh ke dokter gigi. Takutnya ya dok, makin lama makin parah gitu ya dok. Ya intinya karena jangan telat lah, jangan telat dan jangan takut ke dokter gigi. Ya, gitu. Ya, ini teman-teman maaf banget, kita lagi di buru-buru waktu sebenarnya. Kayaknya sudah cukup. Iya deh. Habis deh waktunya. Kita udah ada dapat panggilan berapa kali. Nanti insya Allah saya jadwalkan kembali ya dok. Oke, siap. Jadi kalau kalian yang punya keluhan tentang gigi, bisa konsultasi ke dokter gigi Wawan, langsung ke klinik, atau misalnya lewat admin itu dokter Wawan sudah cantumin ya, itu ada nomor admin. Jadi kalau misalnya emang mau janjian ketemu dokter Wawan, itu bisa janjian dulu gitu. Siap. Dokter, aduh sayang banget ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya request untuk membahas topik apa tentang gigi ya, yang pastinya tentang gigi, bisa komen aja, atau misalnya lewat WA nih yang udah punya WA, dok saya mau ngebahas nih tentang veneer, atau misalnya lagi rame itu behel ya dok, gigi saya berantakan mau dibehel. Boleh. Gitu boleh, nanti insya Allah saya jadwalkan. Untuk sementara ini talk show dokter gigi Wawan itu ada di Instagram, di Facebook ya dok ya, di YouTube insya Allah next kita akan big show lagi, jadi tanya jawab. Oke, live streaming ya kita ya. Live streaming, siap. banyakin live streaming karena lagi zaman kayak gini dah. Jadi terbatas ya jam tayangnya atau jam prakteknya terbatas, karena saya pribadi juga sangat berhati-hati sekali kalau mengerjakan pasien untuk kasus-kasus pandemi saat ini. Jadi mohon untuk jaga-jaga kesehatan gigi di rumah, teman-teman. Itu harus
Terus tetap protokol kesehatannya gitu ya. Kalau urgent banget boleh ke dokter gigi ya, terdekat, atau boleh mampir ke klinik saya, ke poli saya boleh, ke tempat saya praktek boleh, atau lebih mantengin ke live streaming saya boleh. Ada apa lagi dah, banyak ya. banyak banget. Oke teman-teman, sampai di sini aja nih acara talk show kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di talk show tentang pembahasan topik-topik lain yang lebih menarik tentang gigi. Kalian bisa tanya-tanya karena ada sesi tanya jawabnya. Siap. Gitu. Salam untuk Just People, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak ya, dan menggunakan hand sanitizer. Ya, nih kayak saya selalu sanitizer. Ya, harus pakai sanitizer terus ya, tapi hati-hati tangannya kering. Cuci tangan pakai sabun lebih baik ya. Oke. Sering. Dah, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.